Bagaimana menjadi seorang dokter? Saya akan berbagi kepada teman-teman, kolega dosen, dan juga mungkin teman-teman yang lain yang ingin menempuh studi dokter. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, saya bagi kepada teman-teman semua. Simak terus sampai akhir. Selamat datang di channel Kampus Kita Viewpoint bersama saya, Tirta Mursitama. Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Pertimbangkan untuk subscribe, nanti mungkin di akhir video ini silahkan juga. Atau yang sudah subscribe, bergabung dengan komunitas ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Langsung saja saya akan membagikan 3 hal yang bila teman-teman, para kolega dosen, khususnya dosen-dosen muda, dosen-dosen pemula yang saat ini masih S2, yang ingin melanjutkan studi doktor, ya silahkan mempertimbangkan 3 hal ini. Ya insya Allah kalau Anda melakukan ini bisa mendukung kesuksesan Anda menjadi seorang dokter. Yang pertama adalah gratitude, ya, sesuatu yang harus Anda syukuri. Anda harus berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Anda diberikan kesempatan untuk menjadi seorang mahasiswa doktor. Menjadi doktor atau saat ini sedang menempuh mahasiswa program doktor, ya, tentu itu privilege ya buat Anda, buat teman-teman semua. Tidak semuanya para dosen atau bahkan orang di Indonesia ini, bahkan di dunia ini, itu bisa menempuh studi doktor. Jadi suatu kemewahan yang luar biasa. Untuk itu harus disyukuri dan Anda harus melakukannya, memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Apalagi seorang dokter ya yang merupakan dosen, ya tentu Anda harus menempuhnya dengan semangat yang luar biasa. Melakukan apapun yang teman-teman bisa lakukan. Ya, studi dengan baik, ya selalu berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, usaha lebih, dan lain sebagainya. Tapi yang saya sampaikan dalam konteks ini adalah bagaimana membungkusnya, ya, melakukan itu dengan bentuk perwujudan rasa syukur yang luar biasa. Nggak semua orang loh bisa dapat akses studi doktor, baik itu biaya sendiri ya maupun beasiswa ya. Kalau yang mungkin ya berkesempatan memenuhi syarat itu beasiswanya kadang-kadang nggak dapat. Atau yang misalnya yang pinter-pinter lah itu ya, cerdas-cerdas itu ya, mungkin nggak dapat kesempatan karena banyak hal. Apakah urutan, nggak memenuhi syarat karena banyak lain hal gitu ya. Atau sebaliknya, yang punya kesempatan dalam arti punya resources, punya waktu ya, tetapi nggak bisa masuk program dokter. Nah inilah ya, makanya mari dimanfaatkan dengan baik, sebaik mungkin dalam bentuk rasa syukur itu dengan mengikuti kuliahnya, penelitian-penelitiannya, dan menulis disertasinya dan publikasinya sebaik mungkin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah usaha keras, sekeras-kerasnya, secerdas-cerdasnya, sepinter-pinternya. Betul sekali. Ketika Anda sudah diberikan kesempatan, perwujudan rasa syukur, maka Anda harus bekerja keras gitu ya. Tidak manja, tidak bawel, apapun yang diarahkan oleh tim promotor, kopromotor, dan juga penguji, Anda harus lakukan sebaik-baiknya. Permintaan yang mereka arahkan, mereka nasihatkan, mereka sudah pertimbangkan baik-baik itu untuk kemajuan studi dari rekan-rekan semuanya. Nah ini menjadi penting ya, jadi kerjakan minimal sesuai yang diminta. Kalaupun Anda punya kesempatan, punya kelebihan resources, waktu, mengerjakan lebih dari yang diminta itu jauh lebih bagus. Pasti tim promotor akan senang, akan bahagia, dan bisa melihat, menilai bahwa Anda layak menjadi seorang dokter. Jadi perjalanan menjadi seorang dokter itu proses yang luar biasa. Ketika diminta beberapa hal, Anda menambahkan dengan hal-hal yang lainnya. Berarti Anda memberikan sesuatu yang di luar ya, lebih dari ekspektasi dari tim promotor. Ini juga bentuk kegigihan ya dari Anda sebagai peserta doktor yang ingin Anda tunjukkan kepada tim promotor. Dan tim promotor pasti akan memberikan ya, nilai yang lebih. Tidak hanya semata-mata kepada hasilnya nanti, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah proses. Menikmati proses,
2,5 tahun kah, 3 tahun kah, 3,5, 4 tahun kah ya? Ya jangan lama-lama lah ya. Kalau memang terpaksa harus sampai 5 tahun, mungkin dengan tambahan biaya sendiri ya, karena satu dan lain hal. Nah, makanya dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Berikan yang terbaik ya, pantang menyerah. Di sinilah kata kuncinya ya. Hal yang ketiga, nah tadi sudah saya singgung sedikit di bagian akhir, di bagian kedua adalah persistensi ya. Satu hal yang pantang menyerah. Ini menjadi hal yang sangat penting, kata kunci. Tidak peduli Anda semua cerdas, Anda pintar, Anda sehat, ya, Anda hebat, tetapi persistensi Anda ke bawah atau Anda lemah, ya, cepat menyerah, Anda tidak akan mencapai doktor itu. Karena kelayakan seorang mahasiswa doktor untuk kemudian menjadi doktor itu terletak pada prosesnya, bagaimana kebentur kiri, kebentur kanan, kebentur tembok, harus lompat tembok kah, ya, melubangi tembok kah, gitu ya. Persistensi ini menjadi sangat penting. Nah, seringkali kebetulan saya bersyukur mendapatkan kesempatan untuk studi doktor di dua tempat ya, di Jepang dengan tradisinya yang begitu ya rigid, ketat. Bagaimana seorang profesor ya atau sensei kita memanggil beliau ya, itu memberikan arahan-arahannya dengan target-target tertentu ya. Ada juga kebebasan, tapi ketika kita diberikan kebebasan itu, sebenarnya profesor kita juga akan mengecek sejauh mana ini mahasiswa ini juga belajar menyerap hal-hal ilmu-ilmu yang memang harus dilengkapi sebagai seorang doktor, ya kan? Atau juga ketika dari hasil penelitian itu sendiri. Tentu itu painstaking proses ya. Nah, saya juga mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi doktor di dalam negeri ya, di Universitas Padjadjaran. Itu juga proses yang luar biasa. Nah, di sini persistensinya itu harus Anda lakukan. Apapun yang Anda bisa lakukan, yang Anda perlukan bahwa itu penting, Anda harus lakukan. Menghubungi tim promotor yang sibuk dengan segala aktivitas. Anda jangan berharap ya semata-mata bahwa tim promotor itu duduk menunggu Anda, ya kan? Mereka punya kesibukan, justru itu ya. Seorang guru besar menjadi promotor, diminta menjadi promotor karena juga biasanya memiliki satu keilmuan yang tinggi, menggait Anda, tapi juga oleh kampus diberikan kepercayaan dengan tugas-tugas tertentu. Belum lagi bagaimana aktivitas para promotor itu atau tim promotor dalam mengabdi kepada bangsa ini atau aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, untuk itu persistensi, bagaimana mengatur waktu, menghubungi, cara komunikasi itu sangat penting. Nah, berkaitan dengan persistensi ini, saya ingin sampaikan ya, saya baru saja membimbing seorang mahasiswi doktor yang luar biasa. Karena ketika video ini dibuat adalah sedang masa COVID-19 ya. Nah, itu memang pemerintah memberikan kesempatan bagi mahasiswa doktor yang ada di tingkat akhir ya, sedang penyelesaian disertasi, karena COVID bisa diberikan kesempatan untuk tambahan waktu. Nah, tambahan waktu itu satu hal ya, privilege dikasih waktu tambahan satu hal. Nah, yang kedua, kalau Anda dikasih waktu tapi Anda tidak mengerjakan, ya, promotornya mau bilang, ayo kamu kerjain, dicekin terus, mungkin di email, di telepon, pakai WhatsApp, pakai Telegram, pakai yang lain ya, di SMS dan segala macam, tidak akan berarti apa-apa kalau Anda tidak persisten. Ya, tim promotor Anda mungkin sudah mengarahkan Anda, ya, mengencourage Anda, memotivasi Anda, tapi akhirnya adalah pada diri Anda sendiri. Nah, saya berharap ya kepada mahasiswa doktor khususnya Indonesia, khususnya dosen Indonesia yang tentu akan menentukan ya, jalannya pendidikan tinggi masa depan bangsa Indonesia. Nah, persistensi ini menjadi hal yang sangat penting. Persistensi, kemudian Anda juga dengan persisten itu artinya tidak hanya berdiam diri ya, tetapi melakukan sesuatu, terus melakukan sesuatu, terus berusaha, action. Ya. Aksi yang paling penting. Pasti sangat berat ketika menghadapi situasi COVID-19 seperti sekarang ini, ya kan? Tapi dengan Anda lakukan sedikit saja perubahan, sedikit saja aksi, sedikit aksi tiap harinya ya, mengembalikan moodnya,
mengembalikan mungkin suasana juga dalam apakah dalam support keluarga, apakah kemudian support kolega juga di tempat kita bekerja, itu menjadi sangat penting. Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa Anda pertimbangkan untuk menjadi seorang doktor yang sukses, seorang mahasiswa doktor yang sukses. Baik, apabila Anda punya pengalaman lain, atau ide-ide lain tentang bagaimana sukses menjadi seorang dokter, silahkan. Jangan segan-segan tuliskan di kolom komentar ini. Terima kasih. Nah, yang tadi belum subscribe, yang pengen lihat, oh ya ini kontennya Prof. Tirta, menarik banget nih ya. Jadi saya ingin ikutin terus ya. Nah, silahkan di subscribe, dan di like juga video ini, dan share kepada teman-teman dosen seluruh Indonesia yang kiranya itu akan mendapatkan manfaat dari materi video ini. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir video ini, dan simak juga video-video saya yang lain, maupun nanti ada video-video saya selanjutnya. Bagi Anda, para dosen pemula atau para dosen yang ingin mengetahui topik-topik tertentu yang mungkin nanti kita bahas ya, di sini saya sharing bukan menggurui, silahkan juga tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak, sukses buat Anda semua. Saya tunggu Anda sebagai seorang dokter. Terima kasih banyak.